Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah dari seorang bernama Bagus, seorang pedagang kecil yang hidup sederhana bersama istrinya, Wati, dan anak mereka, Raffi. Awalnya, hidup mereka penuh syukur meski serba pas-pasan. Namun ketika cobaan datang dan godaan pesugihan menggoda, langkah Bagus mulai goyah. Dari sebuah pilihan yang tampak mudah, perlahan kebahagiaan keluarganya hancur satu persatu. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan abadi. Jangan pernah menukar doa dengan jalan singkat menuju kekayaan, sebab setiap keserakahan selalu berujung pada penyesalan. Bagus, seorang pria berusia 35 tahun, mendorong gerobak ikannya menuju pasar. Keringat sudah membasahi dahinya meski matahari belum sepenuhnya muncul. Di balik wajah lelah itu, tersimpan tekad kuat, ia ingin keluarganya tetap bisa makan hari itu. Rumah Bagus tak besar, berdinding papan rapuh dengan atap seng berkarat. Namun di dalamnya, ada Wati, istrinya yang selalu setia, dan Raffi, anak lelaki mereka yang baru berusia 6 tahun. Kehangatan keluarga kecil itu bagaikan cahaya yang tak pernah padam, meski hidup mereka penuh keterbatasan. Yah, ini bekalnya. Jangan lupa makan, ya. Kalau dagangan belum habis, jangan pulang terlalu malam. Wati menyodorkan bungkusan nasi sederhana, dengan senyum yang selalu bisa membuat hati Bagus lebih ringan. Bagus menatap wajah istrinya sejenak. Ada keriput kecil di sudut mata Wati akibat lelah, tapi di balik itu, sinarnya tetap sama, penuh cinta. Iya, Bu. Doakan saja hari ini laris. Biar bisa beli obat batuk buat Raffi, jawab Bagus sambil tersenyum getir. Di pasar, Bagus menata ikannya dengan hati-hati. Tangannya kasar karena tiap hari bersentuhan dengan air asin dan es batu. Pedagang lain sudah mulai sibuk berteriak memanggil pembeli, sementara Bagus hanya duduk tenang, menunggu dengan sabar. Sesekali, ia melamun, membayangkan Raffi bisa bersekolah tinggi suatu hari nanti. Aku tak mau anakku merasakan hidup sulit seperti ini, gumamnya dalam hati. Meski hidup mereka serba pas-pasan, Wati sering mengingatkan, kita miskin harta, tapi jangan miskin syukur. Kata-kata itu menjadi penguat Bagus setiap kali ia merasa lelah. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Bagus pulang dengan sisa ikan yang belum habis terjual. Gerobaknya terasa berat, bukan hanya karena ikan, tapi juga karena beban pikiran. Namun sesampainya di rumah, ia melihat Wati menyambutnya dengan senyum, dan Raffi berlari kecil meski tubuhnya agak lemah. Ayah pulang. Ayah bawa ikan lagi, seru Raffi gembira. Bagus terdiam sejenak. Senyum anaknya adalah kebahagiaan sekaligus cambuk. Ia ingin memberi lebih, jauh lebih, untuk keluarganya. Tapi bagaimana caranya? Hari itu berakhir dengan tawa kecil di meja makan sederhana. Ikan goreng, sambal, dan nasi hangat menemani mereka. Wati bercerita tentang bunga liar yang tumbuh di halaman, Raffi bercerita tentang mimpinya ingin punya sepeda. Bagus hanya diam, sesekali tersenyum, menatap kedua orang yang paling ia cintai. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun akan kulakukan, agar mereka tidak lagi hidup susah. Ia belum tahu, janji itu akan menjadi awal dari perjalanan yang kelak menjerumuskannya ke jalan gelap penuh penyesalan. Janji itu terus terngiang di kepala Bagus sepanjang malam. Bahkan ketika suara hujan deras mengetuk atap seng rumahnya, Bagus masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang mulai bocor. Keesokan harinya, Bagus kembali ke pasar dengan langkah berat. Gerobaknya basah kuyup, ikannya berkurang segar karena perjalanan panjang ditempuh di bawah hujan. Setibanya di pasar, suasana tak seperti biasanya, pembeli sepi, hanya beberapa orang yang lewat sambil terburu-buru. Bang, ikannya masih segar kan? Tanya seorang pembeli ragu. Bagus tersenyum kikuk. Segar, Bu. Baru saya ambil pagi tadi. Namun setelah menawar sebentar, pembeli itu pergi tanpa jadi membeli. Jam demi jam berlalu, ikan-ikan di ember mulai kehilangan kilau. Sementara pedagang lain sudah menggulung tikar dengan dagangan ludes, Bagus masih menatap kosong ke arah keranjang yang penuh. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Menjelang sore, seorang juragan ikan besar menghampirinya. Bagus, hutangmu bulan lalu belum terbayar. Kalau daganganmu selalu sepi begini, bagaimana kau bisa melunasinya? Bagus hanya menunduk, tak berani menatap. Kata-kata juragan itu menusuk dalam, menambah berat beban yang sudah ia pikul. Saat ia pulang, Wati menyambut dengan senyum tipis, meski wajahnya jelas menahan cemas.
Tidak habis lagi, ya, ya. Bagus mengangguk lemah. Ia mencoba menyembunyikan kesedihan, tapi Wati tahu persis bagaimana perasaan suaminya. Malam itu, Bagus duduk di teras rumah, menatap ikan-ikan sisa dagangan yang sudah tak layak jual. Perutnya kosong karena ia sengaja tidak makan, menyisakan makanan untuk Wati dan Raffi. Dari dalam rumah, terdengar batuk Raffi yang makin sering. Bagus menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya berteriak, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Tuhan, berikan aku jalan. Di saat itulah, sebuah suara asing menyapanya di pasar keesokan harinya. Bagus, aku tahu hidupmu sedang sulit. Tapi ada cara agar semua bebanmu hilang dalam sekejap. Bagus menoleh. Seorang lelaki misterius dengan tatapan tajam berdiri di belakangnya. Lelaki itu tersenyum samar, seolah menyimpan rahasia besar. Hati Bagus berdegup kencang. Ia tak tahu, pertemuan itu akan menjadi titik awal yang mengubah segalanya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Bagus pelan, mencoba tenang. Lelaki misterius itu hanya tersenyum samar. Anggap saja aku seseorang yang bisa menolongmu keluar dari jurang kemiskinan. Bagus terdiam. Kata-kata itu bagaikan angin yang menembus relung hatinya. Ia ingat wajah Wati yang lelah menahan lapar, dan batu kecil Raffi yang tak kunjung reda. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk percaya, namun juga ketakutan besar akan apa yang ia dengar. Tenang saja, kau tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Hanya sedikit ritual, dan semua hutangmu akan lunas. Daganganmu akan selalu habis, bahkan orang akan berebut membeli. Suara lelaki itu terdengar begitu meyakinkan, seolah sedang membaca isi hati Bagus. Bagus menghela napas panjang. Tapi, apa tidak ada jalan lain? Lelaki itu menatapnya tajam. Sudah berapa lama kau berusaha keras tapi hasilnya tetap sama? Kadang hidup butuh keberanian untuk melangkah ke jalan yang berbeda. Malam itu Bagus pulang dengan hati berkecamuk. Ia duduk di samping Wati yang sedang menidurkan Raffi. Dari wajah pucat anaknya, ia bisa merasakan betapa lemahnya ia sebagai ayah. "Yah, kalau besok daganganmu belum habis, tidak apa-apa, kita masih bisa makan singkong rebus," bisik Wati mencoba menguatkan. Namun justru kata-kata itulah yang membuat hati Bagus semakin tersayat. Di luar rumah, hujan turun deras. Bagus menatap langit hitam melalui celah atap bocor, sambil mengingat kalimat lelaki itu. Semua bisa berubah dalam sekejap, asal kau berani. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hati ia bergumam, Tuhan, apakah ini jawaban atas doaku, ataukah sebuah cobaan besar? Dan di saat itulah, Bagus tahu, ia sedang berdiri di persimpangan jalan paling berbahaya dalam hidupnya. Keesokan malamnya, langkah Bagus terasa berat ketika ia mengikuti lelaki misterius itu menuju sebuah tempat sunyi di pinggir hutan. Suara jangkrik bersahutan, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap derap kakinya membuat hati Bagus semakin bergetar. "Tenanglah," ujar lelaki itu dengan suara lirih. "Kau hanya perlu melakukan ini sekali, dan setelahnya semua akan berubah." Bagus menelan ludah. Bayangan wajah Wati yang sabar, dan Raffi yang terbaring lemah di rumah, terus muncul di benaknya. Ia ingin pulang, ingin lari, tapi kakinya seakan terkunci. Sesampainya di sebuah gubuk tua yang remang, lelaki itu menyiapkan sesaji aneh. Bagus menunduk, tak berani melihat jelas. Ia hanya mendengar instruksi, lalu dengan tangan gemetar melakukan setiap langkah ritual. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, ampuni aku hanya ingin anakku sehat, hutangku lunas, dan keluargaku bahagia." Saat ritual selesai, lelaki misterius itu tersenyum tipis. "Mulai besok, kau akan lihat dunia dengan cara berbeda. Tapi ingat, semua ada balasannya." Bagus pulang dengan dada sesak. Ia merasa seperti membawa beban yang tak terlihat. Malam itu, ia nyaris tak bisa tidur, hanya menatap langit-langit rumah yang bocor, menunggu pagi tiba. Dan benar saja, keajaiban aneh terjadi. Hari itu di pasar, pembeli berdatangan tanpa henti. Ikan-ikan Bagus yang biasanya sepi, tiba-tiba ludes dalam hitungan jam. Bahkan ada yang memohon agar Bagus menjual lebih banyak. Dengan tangan gemetar, Bagus menggenggam uang hasil dagangannya. Jumlahnya jauh di atas biasanya. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena ada rasa takut yang ia sembunyikan. Saat ia pulang membawa uang dan senyum, Wati terkejut. "Yah, ini banyak sekali."
Kau dari mana dapat pembeli sebanyak ini? Bagus hanya menunduk dan menjawab singkat, rezeki, Bu, mungkin ini saatnya nasib kita berubah. Namun jauh di dalam hatinya, Bagus tahu, ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tak pernah bisa ia tutup kembali. Hari-hari berikutnya, hidup Bagus berubah drastis. Setiap kali ia membuka lapaknya di pasar, pembeli seolah berdesakan. Ikan-ikan yang dulu sering basi kini selalu ludes terjual. Dalam sebulan saja, ia bisa melunasi hutangnya pada juragan, bahkan masih menyisakan uang untuk memperbaiki rumahnya yang reot. Alhamdulillah. Yah. Akhirnya rumah kita tidak bocor lagi, ujar Wati sambil mengelus dinding papan yang kini sudah diganti tembok bata. Senyum Wati mengembang, meski di hatinya ada tanya, mengapa rezeki bisa datang begitu deras, secepat ini? Bagus hanya tersenyum samar, tak sanggup jujur. Ia memilih mengalihkan perhatian dengan membeli sepeda baru untuk Raffi. Melihat anaknya tertawa girang membuat hatinya sedikit tenang. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung murni. Malam-malam Bagus mulai diwarnai kegelisahan. Ia kerap terbangun karena mimpi buruk, suara bisikan yang memanggil namanya, bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar, bahkan kadang suara tawa yang menggetarkan bulu kuduknya. Wati sering terbangun mendapati suaminya duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Yah, kenapa? Kau sakit? Tanya Wati dengan lembut. Bagus hanya menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin aku terlalu lelah. Tapi sebenarnya, dalam hati Bagus mulai ada ketakutan yang sulit ia jelaskan. Semakin banyak uang ia dapat, semakin berat beban di dadanya. Suatu malam, saat Bagus menghitung lembaran uang hasil dagangan, ia mendengar batu keras dari kamar Raffi. Anak itu tampak semakin kurus, meski sudah dibawa ke dokter. Wati menatap Bagus dengan mata berkaca-kaca. Entah kenapa, yah, sakit Raffi tidak juga sembuh. Aku takut. Bagus terdiam. Uang di tangannya tiba-tiba terasa dingin, seolah bukan membawa harapan, melainkan kutukan. Dan untuk pertama kalinya, Bagus bertanya dalam hati, apa aku sudah memilih jalan yang salah? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Bagus sepanjang malam, bahkan hingga fajar menyingsing. Pagi itu, pasar yang biasanya ramai tiba-tiba terasa berbeda. Dagangan Bagus yang biasanya habis dalam hitungan jam, kini sepi pembeli. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu memilih membeli ikan di lapak lain. Jangankan ludes terjual, separuh saja tak tersentuh. Bagus gelisah. Ia mencoba menawarkan dengan suara ramah, namun tetap saja orang-orang seolah menjauh. Ada yang bahkan berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan aneh. Ketika matahari makin tinggi, ikan-ikan segar yang ia bawa mulai bau. Bagus duduk lesu, menunduk, tangan gemetar memegang uang receh hasil penjualan yang tidak seberapa. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Sore harinya, saat Bagus pulang dengan wajah muram, ia mendapati Wati duduk di beranda rumah, memeluk Raffi yang terbaring lemah. Nafas anak itu berat, matanya sayu. Ya suara Wati parau, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Obat dokter tidak mempan. Raffi semakin lemah. Bagus merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia meraih tangan anaknya, dingin dan kurus. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Malam itu, ia mencoba tidur, tapi kembali dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi hitam berdiri di ujung ranjang, menatap dengan senyum mengerikan. Suara berat bergema di telinganya. Kau sudah menerima, sekarang kau harus bayar harga. Bagus terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Ia menatap Wati dan Raffi yang tertidur, lalu menunduk pada kedua tangannya sendiri. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya lirih, suara tercekat penuh penyesalan. Namun di dalam hatinya ia tahu, semua ini baru permulaan. Keyakinan itu menghantui Bagus sepanjang hari berikutnya. Ia mencoba kembali berjualan, tapi hasilnya sama, orang-orang seolah menghindar darinya. Bahkan beberapa pedagang mulai berbisik, menyebut bahwa ikan-ikan Bagus terasa aneh, tidak seperti biasanya. Hari itu ia pulang dengan keranjang penuh ikan busuk. Tubuhnya lelah, tapi hatinya jauh lebih hancur. Di beranda rumah, Wati menunggunya dengan mata sembab. Ya, obat Raffi habis. Aku sudah tak tahu harus bagaimana. Apa kau bisa pinjam uang ke siapa saja? Bagus terdiam. Jangankan meminjam,
Orang-orang kini bahkan menolak menatap matanya. Semua menjauh. Malam itu, Bagus duduk sendirian di dapur, menatap kosong pada nyala lampu minyak yang redup. Suara lirih kembali terdengar di telinganya, seperti bisikan halus yang menusuk hati. Datanglah lagi ke tempat itu. Berikan yang paling kau cintai. Maka semua akan kembali padamu. Bagus tercekat. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, berteriak dalam hati. Tidak. Aku tak sanggup. Namun bayangan Raffi yang terbaring lemah terus menghantui. Wati yang menangis tanpa daya menambah beban di dadanya. Dalam kegelisahan itu, Bagus keluar rumah, berjalan sendirian menuju tepian sungai yang dulu menjadi tempat ia melakukan ritual pertama. Angin malam menusuk kulitnya, air sungai beriak pelan seakan menyimpan rahasia. Di sana, di bawah cahaya bulan pucat, ia kembali melihat bayangan hitam itu. Sosok tinggi dengan senyum mengerikan, berdiri menunggu. Bagus, suara berat itu bergema, kau sudah merasakan nikmatnya. Kini saatnya kau memberi gantinya. Pilih, hartamu atau jiwa yang kau cintai. Bagus gemetar. Air matanya jatuh deras. Ia tahu, apapun pilihan yang ia ambil, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa semua jalan yang ia tempuh telah mengurungnya dalam jerat yang tak bisa ia lepaskan. Bagus terisak di tepian sungai, tubuhnya gemetar menahan rasa takut dan putus asa. Bayangan hitam itu semakin mendekat, menatapnya dengan mata merah menyala. Pilih, Bagus, desisnya. Harta atau jiwa yang kau cintai. Jika kau menolak, maka semuanya akan kuambil darimu. Bagus menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Bayangan wajah Wati yang selalu setia mendampinginya, juga Raffi yang sedang berjuang melawan sakitnya, berkelebat dalam benaknya. Dadanya sesak. Ia ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Kenapa aku sampai di titik ini? Bisiknya lirih. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Bagus akhirnya berkata, ambil saja semua hartaku, tapi jangan sentuh keluargaku. Sosok hitam itu tertawa panjang, suaranya menggema di sepanjang sungai. Kau pikir mudah begitu saja? Kau sudah mencicipi manisnya. Tak ada jalan kembali. Kau sudah menyalahi janji sejak awal. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pohon-pohon di tepi sungai bergoyang keras, air beriak seperti mendidih. Bagus berlutut, tubuhnya semakin gemetar. Ia berdoa dalam hati, memohon ampun atas semua kesalahannya, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Malam itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi, seluruh kekayaannya lenyap dalam sekejap. Rumah yang baru ia bangun retak, emas dan uangnya hilang entah kemana, kios ikannya kebakaran. Dan yang lebih menyakitkan, Raffi jatuh sakit lebih parah, hingga membuat Wati berteriak memanggil tetangga untuk meminta pertolongan. Bagus pulang dengan wajah pucat, melihat istrinya menangis di sisi ranjang anak mereka. Ayah. Raffi semakin lemah, aku takut kehilangannya. Hati Bagus hancur. Ia meraih tangan Wati dan berkata dengan suara bergetar, ini semua salahku, Bu. Aku telah memilih jalan yang salah, aku menukar doa dengan keserakahan. Dan sekarang, aku harus membayar harganya. Untuk pertama kalinya, Bagus benar-benar menyesali seluruh keputusannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Hari demi hari, tubuh Bagus semakin lemah. Ia tak lagi berjualan di pasar, kiosnya sudah menjadi puing. Wajahnya yang dulu gagah kini pucat, matanya sayu seakan tak punya cahaya. Semua orang di kampung yang dulu iri padanya, kini hanya bisa berbisik-bisik, itulah akibat mencari jalan yang salah. Wati setia mendampinginya, meski hatinya penuh luka. Sementara Raffi, putra kecil mereka, semakin terbaring tak berdaya. Setiap malam Wati menangis dalam doa, memohon agar suaminya dikuatkan dan anak mereka diberi kesembuhan. Bagus sering duduk termenung di beranda rumah yang hampir runtuh, menatap kosong ke arah langit. Seandainya aku tidak pernah tergoda, seandainya aku cukup bersyukur dengan rezeki kecil yang halal, mungkin semua ini tak akan terjadi. Air matanya menetes, jatuh membasahi lantai kayu yang retak. Ia sadar, semua kemewahan yang pernah ia genggam hanyalah fata morgana. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Suatu malam, Bagus mengumpulkan sisa tenaganya. Ia memanggil Wati, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Bu, maafkan aku. Aku telah membawa keluarga kita ke jalan yang salah.
Jangan pernah ikuti jejakku. Ajarkan Raffi untuk selalu percaya pada doa, bukan pada jalan singkat yang menyesatkan. Ingatlah, keserakahan selalu berujung pada kehancuran. Wati menangis terseduh, memeluk suaminya yang mulai melemah. Aku sudah memaafkanmu, ayah, yang penting sekarang kau kembali ingat padanya. Malam itu, Bagus menutup matanya dengan damai, diiringi isak tangis istrinya. Dan seolah menjadi peringatan, suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang mengingatkan semua orang, jangan pernah menukar doa dengan pesugihan. Keesokan paginya, kabar kematian Bagus menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang terdiam, sebagian merasa iba, sebagian lagi menjadikannya pelajaran. Seorang ketua desa berkata lirih di hadapan warga, ambil hikmahnya, harta dari jalan gelap tak pernah membawa bahagia. Yang halal mungkin kecil, tapi penuh berkah. Di sisi makam Bagus, Wati berdiri sambil menggenggam tangan kecil Raffi. Dengan mata sembab, ia berbisik pada anaknya, "Nak, ayahmu sudah pergi. Tapi kita harus ingat pesan terakhirnya, jangan pernah memilih jalan yang menyesatkan, meski tampak mudah dan menjanjikan. Karena sejatinya, hanya doa dan kerja keras yang membawa berkah." Langit sore itu mendung, angin berhembus lembut, seakan ikut meratap. Dan kisah Bagus pun berakhir sebagai peringatan abadi bagi siapapun yang mencoba mencari jalan pintas menuju kekayaan.